Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan memasuki bab yang baru. Pada video kali ini kita akan memasuki pokok bahasan yang baru, tapi masih termasuk dalam seri hereditas. Jika sebelumnya kita sudah membahas macam-macam atau lanjutan melalui tentang hukum Mendel, lalu penyimpangan semuanya dan penyimpangan pada hukum Mendelnya itu sendiri. Sekarang kita akan lanjutkan di seri hereditas ini tentang hereditas pada manusia, gitu ya. Dan pada video ini nantinya akan terfokus lagi kepada pembahasan apa itu pedigree dan bagaimana manusia itu bisa ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan kromosomnya, seperti itu ya. Oke, kita masuk seksi yang pertama dari hereditas pada manusia, yaitu pedigree. Pedigree nama lainnya adalah peta silsilah, seperti itu ya. Nah, pada dasarnya semua sifat manusia itu didapatkan dari kedua orang tuanya, meliputi sifat fisik, fisiologi, dan psikologi atau kejiwaan. Mungkin kamu pernah dengar dibilang ya, ada apa? Mungkin dengar dari orang, ada orang tua yang atau ada ibu yang baru melahirkan, terus bilang, wah iya nih mirip banget sama ayahnya, seperti itu. Padahal ya sejatinya seorang manusia saat lahir itu mendapatkan kromosom yang sama dari ayah dan ibunya. Jika memang kamu pernah dengar kayak gitu, ya karena kebetulan aja. Kebetulan dalam artian dia, contoh misalnya ya pas aja lihat hidungnya mirip kayak ayahnya, makanya dibilang mirip ayahnya. Kalau kebalikannya, wah iya mirip banget sama ibunya nih, oh yang mana miripnya? Matanya. Nah padahal mungkin kalau dilihat secara keseluruhan sifatnya sama dengan ayah dan ibunya, setengah-setengah, 50%, 50%. Nah, ngomongin tentang hereditas manusia ini sendiri, hereditas manusia merupakan ilmu yang cukup berbeda sama ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah dipelajari. Kenapa? Karena uniknya adalah hereditas pada manusia itu adalah ilmu yang kita tidak bisa melakukan percobaan pada manusia itu sendiri. Ya, jadi kalau kemarin tuh hukum Mendel misalnya, si Mendel itu melakukan percobaan pada tanaman ya. Nah, kalau di sini hereditas manusia nggak bisa dilakukan percobaan pada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena yang pertama nih, usia peneliti itu sama dengan usia manusia yang diteliti. Kalau kemarin kan salah satu alasan Mendel kenapa memilih tumbuhan tertentu untuk dijadikan penelitian karena usianya cepat. Jadi kalau salah bisa langsung diulang, kalau ada yang kurang bisa langsung diulang. Sementara kalau manusia nggak bisa kayak gitu. Bahkan manusia bisa jadi kalau di sini dibilang sama dengan, tapi dalam beberapa kondisi tertentu bahkan bisa lebih dari usia penelitinya. Karena misalnya usia penelitian 50 tahun, ternyata yang generasi harus diteliti bisa 2 sampai 3 generasi. Itu kan bisa sampai 70 tahunan ya. Nah, seperti itu alasan kenapa kita tidak bisa melakukan percobaan pada manusia. Selain itu, keturunan yang dihasilkan manusia tidak sebanyak pada tumbuhan atau hewan. Ya, kemarin juga kayak Mendel, tanaman itu sekali menghasilkan individu baru dia bisa sampai ratusan. Sementara kalau manusia nggak kayak gitu. Manusia menghasilkan atau seorang ibu melahirkan anak kembar 6 sampai 7 aja itu udah masuk berita jadi viral ya. Apalagi kalau sampai kayak kucing gitu misalnya yang bisa bahkan sampai belasan. Nah, itu alasannya. Sehingga untuk mempelajari hereditas pada manusia ini kita menggunakan yang namanya pedigree atau peta silsilah. Nah, ngomongin pedigree sendiri, apa sih pedigree? Pedigree itu merupakan peta silsilah. Ya, tadi sudah saya beritahu. Peta silsilah itu definisi singkatnya, tapi kalau harus dibuat definisi panjang, pedigree itu peta silsilah makhluk hidup yang terdiri atas beberapa generasi. Jadi tidak hanya satu generasi saja, tapi minimal itu ada 2 generasi. Tapi yang cukup banyak dilihat itu mungkin sampai 3 generasi ya. Contoh kayak di kiri itu keluarganya Pak SBY kan. Pak SBY itu ada
Pak SBY sebagai kakek gitu kan, terus ada anaknya Agus dan Ibas gitu kan, terus ada anak mereka si Agus sama Ibas itu kan, nah itu cucunya, nah itu ketiga generasi namanya. Sama kayak yang di kanan gitu kan, keluarga kerajaan Inggris, ada kakeknya, ada anaknya, dan ada cucunya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk agar kita tahu riwayat kondisi kesehatan keluarga. Jadi memang ada beberapa penyakit yang tidak langsung diperoleh dari ayah. Contoh misalnya, Pak, saya pernah nemu kasus. Ada seseorang dia menderita diabetes. Atau menderita penyakit tertentu deh, yang diabetes terlalu umum. Misalnya ada seseorang dia menderita albino. Tapi kok bapak ibunya nggak albino nih? Berarti itu bukan anak bapak ibunya ya Pak? Ya nggak kayak gitu. Tapi bisa jadi harus dilihat sampai setidaknya 2 generasi ke atasnya. Bisa jadi memang ayah ibunya normal tapi bawanya dari keluarga atau dari kakeknya. Seperti itu. Nanti kita akan belajar contohnya ada pada keluarga kerajaan Inggris. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini adalah peta silsilah dari keluarga kerajaan Inggris. Jadi kalau keluarga kerajaan Inggris itu dulu diagnosa mempunyai satu kelainan yang cukup ekstrim yang namanya hemofilia. Nanti kita akan pelajari juga tuh apa hemofilia ya. Hemofilia adalah suatu kondisi di mana darah itu sukar membeku. Bisa dilihat kan, jadi biasanya kalau di pedigree itu lambang dan warnanya dibedakan. Untuk apa? Untuk supaya jelas ketahuan. Misalnya contoh, oh ini putih nih, putih bulat. Bulat ternyata kalau dilihat, oh bulat itu berarti perempuan. Kalau putih carrier. Nah, sama. Yang misalnya oh ada yang hijau nih, ada yang hijau, berarti kalau hijau dia adalah female normal. Ini legendanya. Kalau di peta tuh kan biasanya ada juga ya, sama. Nah, cara ngebacanya gimana Pak? Ya lihat aja. Contoh misalnya, ini si Queen Victoria, dia menikah sama si Albert ya. Nah, mereka punya anak. Ada berapa? Lihat garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya. Dan ternyata dua-duanya normal. Tapi ternyata setelah ditelusuri dari keturunannya ada satu anak laki-laki yang dia ternyata menderita hemofilia, yaitu si Leopold kan. Nah, ini warnanya beda nih tuh, ya. Leopold itu menderita, akhirnya dia nurunin ke si Alice, anaknya kan carrier female, menikah, akhirnya ada yang kena lagi. Nah, si Viscount Trematton died at 20, mati saat umur 20 tahun. Biasanya hemofilia kayak gitu memang ya. Nah, itu contoh bagaimana kita bisa tahu nih seseorang itu dari mana dia dapatnya, dari mana dia mendapatkan gen atau kromosomnya. Itu. Nah, di sini dikasih keterangan nih, no hemophilia is present British Royal Family. Kenapa? Karena kalau dilihat di kerajaan Inggris tuh yang masih bertahan itu dulu keturunannya George ke-6. Sementara George ke-6 itu udah normal male gitu. Jadi tidak ada yang hemofilia lagi. Kayak gitu ya. Itu contoh cara membaca pedigree atau peta silsilah. Nah, selanjutnya kita belajar cara menentukan jenis kelamin. Jadi, pada sel tubuh manusia sel tubuh kita itu mengandung 46 kromosom yang terdiri atas 2 jenis kromosom. Ada yang autosom. Nah, kromosom autosom itu berarti kromosom sel tubuh dan gonosom. Kalau gonosom adalah sel atau kromosom kelamin. Dia yang menentukan jenis kelamin seseorang itu apa, laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki maka nanti kromosomnya adalah XY, sementara kalau pada perempuan kromosomnya adalah XX. Harus jadi pertanyaan baru.
Pak, kalau kayak gitu berarti siapa yang paling menentukan? Siapa yang paling menentukan jenis kelamin dari seorang anak? Apakah ayah atau ibu? Gini. Jenis atau kromosom itu ada dua jenis ya. Kromosom itu ada dua jenis. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan XX, ada yang laki-laki XY. XX saat, nah ini kemarin ingat-ingat cara mencari gamet. XX itu dia hanya punya satu jenis kromosom yaitu X. Sementara XY itu punya dua jenis kromosom yaitu X dan Y. Dari sini sudah ketahuan bahwa ibu itu hanya memberikan satu jenis kromosom saja yaitu kromosom X. Sementara ayah memberikan dua jenis kromosom X dan Y. Dari sini udah kelihatan nih. Yang berbeda itu siapa yang bisa membedakan? Yang bisa membedakan adalah gamet kromosom dari ayah. Kenapa? Karena kalau ibu, misalnya ini X, X ketemu sini jadi XX, perempuan. Kalau ke sini X, Y, laki-laki, bisa berbeda. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya adalah siapa yang lebih menentukan dalam jenis kelamin seorang anak. Ya jawabannya adalah ayah. Seperti itu. Karena kalau ayah itu memberikan dua jenis gamet yang berbeda, sementara kalau pada ibu, dia atau beliau hanya memberikan satu jenis kromosom yang sama bagi anak-anaknya. Seperti itu ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai situ saja. Ini adalah pendahuluan dari seri hereditas pada materi hereditas pada manusia. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan pada kelainan yang diturunkan melalui autosom. Nah, nanti kita akan belajar banyak-banyak kelainan nih. Apa saja? Tunggu di video selanjutnya. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.